Halo, selamat datang di channel saya. Selamat siang buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang semua kura-kura saya. Dari mana asalnya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Gimana prosesnya? Ikuti terus ya. Yang pertama saya ada kura-kura sulcata. Kura-kura Afrika yang dipacu juga disebut juga kura-kura sulcata. Kura-kura ini adalah spesies kura-kura yang menghuni tepi selatan Gurun Sahara di Afrika. Sulcata ini adalah spesies kura-kura terbesar ketiga di dunia. Spesies terbesar kura-kura daratan dan satu-satunya spesies yang masih ada dalam genus Centrochelis. Nah, buat kalian juga yang belum tahu, selain kura-kura sulcata ini ukuran yang besar, kura-kura sulcata juga masih punya banyak keunikan lainnya, mulai dari namanya, sifatnya, sampai cara hidupnya. Berikut ini adalah fakta kura-kura sulcata yang perlu kamu tahu. Nah, kura-kura sulcata ini adalah kura-kura merupakan hewan herbivora, yang berarti mereka memakan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Makanan kura-kura gurun ini terdiri dari sukulen gurun, daun kering, dan rumput, terutama daun dari tanaman morning glory. Tapi kalau di Indonesia sendiri biasa dikasih sayur-sayuran, kaktus, pumak, dan sayuran yang lainnya. Nah, si kura-kura ini juga bisa bertahan lama tanpa makanan dan minuman. Kura-kura sulcata ini mampu bertahan berminggu-minggu tanpa makanan dan air. Namun ketika mereka menemukan sumber air, kura-kura sulcata jantan yang masih muda bisa minum air hingga sebanyak 15% dari berat mereka. Kura-kura sulcata ini memiliki sifat pemarah. Kura-kura sulcata jantan bisa sangat argumentatif dan agresif. Mereka sering terlihat menyeruduk jantan lain sambil mengeluarkan semua jenis suara, mulai dari suara serak, mendengus, bahkan bersiul. Kura-kura ini begitu agresif, hingga sejak mereka menetas dari telur, mereka akan mencoba mengalahkan saudara kandung mereka dengan mencoba membalikan mereka di atas cangkang. Kura-kura sulcata ini membutuhkan suhu panas agar tetap sehat dan aktif. Mereka bisa bertahan dengan suhu luar ruangan 30 derajat Celcius atau lebih tinggi selama mereka memiliki akses ke tempat di mana mereka bisa berteduh. Bila perlu mendinginkan, bila suhu malam hari turun hingga di bawah 15 derajat, mereka membutuhkan panas tambahan. Jadi, bila kamu ingin memelihara kura-kura sulcata, jagalah agar suhu siang hari di ruangan atau kandang hewan tersebut berada dari sekitar 26-32 derajat Celcius atau dengan lampu jemur sekitar 35 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu antara 15-26 derajat biasanya masih tidak masalah. Jangan biarkan kandang terlalu dingin karena kura-kura akan berhenti makan dan rentan terhadap penyakit.
Nah, buat kalian juga yang belum tahu, ini adalah proses kura-kura sulcata mau kawin. Biasanya mereka kejar-kejaran dulu sampai si betinanya diam, barulah dikawin. Oke, mungkin itu saja video tentang biografi tentang kura-kura sulcata ini. Nah, kita juga mau lihat sekarang kura-kura yang lainnya. Yo, ikuti terus. Nah, dan yang kedua saya ada kura-kura kaki merah, adalah spesies kura-kura dari Amerika Selatan bagian utara.
atau biasa orang Indonesia bilang itu namanya kura-kura redput. Kura-kura berukuran sedang ini umumnya rata-rata 30 cm saat dewasa, tetapi bisa mencapai lebih dari 40 cm. Nah, kura-kura redput ini atau Chelnodis carbonaria ini adalah kura-kura yang berasal dari Amerika Selatan. Kura-kura ini termasuk salah satu kura-kura darat. Ciri-ciri utamanya itu kura-kura redput memiliki tempurung berwarna hitam legam menyerupai warna batu bara dengan kaki yang berwarna kemerah-merahan. Ada pula beberapa redput istimewa yang mempunyai kepala berwarna merah cerah. Kelompok ini dikenal sebagai kura-kura cherryhead. Jadi redput dan cherryhead pada dasarnya merupakan spesies kura-kura yang sama. Namanya hobi tentu tidak ada yang pasti dari harga kura-kura ini, cuma kisaran harga cherryhead ini berkisar antara 1 sampai 2 juta, sedangkan untuk redput sendiri harganya berselisih sekitar 300-500 ribu lebih mahal dari cherryhead. Ini untuk harga yang baby. Nah, lantas apakah susah memelihara redput dan cherryhead? Untungnya redput ini merupakan kura-kura yang cukup mudah untuk dipelihara. Daya tahan tubuhnya sangat tangguh serta kemampuan beradaptasinya pun bagus sekali. Kura-kura ini cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Selain itu, redput juga tidak memerlukan perawatan yang rumit. Anda yang masih pemula di dunia kura-kura bisa memeliharanya. Tempat tinggal redput sama seperti emis, yaitu pedalaman hutan hijau tropis. Kondisi hutan di Amazon tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Suhu udara rata-rata berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi, saat memelihara redput, Anda bisa memakai kandang khusus untuk memelihara kura-kura yang disebut turtle. Namun jika ada, Anda bisa menggunakan kardus atau kontainer sebagai gantinya. Karena kondisi lingkungan yang menjadi habitat alami redput tidak berbeda jauh dengan kondisi iklim Indonesia, maka Anda bisa menggunakan kandang tersebut begitu saja. Anda sebenarnya tidak perlu memasang lampu di kandang redput, cukup meletakkan kandang ini di dalam rumah, maka suhu di dalamnya sudah ideal. Namun, jauh lebih aman lagi apabila Anda memasang lampu UV ini sebagai penghangat ketika malam hari. Tapi jikalau sudah dewasa, ini seperti punya saya, outdoor pun nggak apa-apa. Saya ini selama ini outdoor. Nah, apa makanan redput ini merupakan binatang omnivora. Di habitat alaminya, kura-kura ini mengonsumsi daun, buah-buahan, dan serangga kecil. Bahkan dia pun sering terlihat sedang memakan kotoran dari hewan lainnya. Tapi dalam pemeliharaan kita, usahakan Anda memberikan pakan yang terbaik baginya supaya redput Anda cepat tumbuh besar dan senantiasa dalam kondisi yang sehat. Bagaimanapun, hal ini juga yang Anda harapkan. Anda bisa memberi makan ke redput menggunakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Beberapa jenis bunga juga bagus untuk makanan kura-kura ini. Tapi usahakan makanan yang dipilih memiliki kandungan asam oksalat yang rendah atau tidak mengandung asam oksalat sama sekali, agar tidak membahayakan kesehatan ginjal kura-kura ini. Berikut macam-macam makanan yang bagus untuk redput ataupun cherryhead. Ada daun pumak, siomak, cesim, selada air, semangga, kailan, labu kuning, mentimun, pepaya, mangga, nanas, sepatu, kembang bunga sepatu, bunga trompet, bunga dandelion, dan kaktus centong.
Nah, yang ketiga saya punya kura-kura macan tutul atau disebut juga kura-kura pardalis karena memiliki nama ilmiah Stigmocelis pardalis. Kura-kura ini adalah kura-kura terbesar keempat setelah kura-kura Galapagos, kura-kura Aldabra, dan kura-kura sulcata. Mengutip dari laman Animalia, bobot dari kura-kura macan tutul mencapai 15-54 kg. Panjang mereka pun gak main-main, bisa berkisar 40-70 cm untuk yang giant pardalis. Nah, kura-kura pardalis ini memiliki cangkang tinggi dan berkubah. Sisik pada cangkang mereka itu umumnya berbentuk limas dan berwarna dasar krem atau kuning. Hal yang membuat corak tubuh mereka disebut mirip corak tubuh macan tutul adalah adanya bercak hitam bintik-bintik atau garis yang menghiasi warna dasar cangkang mereka. Nah, kura-kura pardalis ini merupakan jenis kura-kura yang berasal dari benua Afrika, sama dengan kura-kura sulcata. Mereka tersebar di Afrika Timur, Selatan, Sudan, dan Somalia, Namibia, Ethiopia, hingga Angola Selatan. Biasanya mereka dapat dijumpai di daerah sabana atau padang rumput karena kura-kura macan tutul memang gemar merumput dan menyukai tempat semi gersang. Jarang sekali mereka ditemukan di daerah yang memiliki musim hujan. Nah, kura-kura ini sangat friendly sekali, namun sangat agresif jika musim kawin tiba. Sama seperti spesies kura-kura lainnya, Pardalis tortoise juga bergerak lambat dan mempunyai kepribadian yang ramah. Mereka akan mendesis dan memasukkan kepala sekaligus kaki mereka ke dalam cangkang apabila mereka dilanda rasa takut. Beruntung mereka memiliki corak yang alami sehingga mereka dapat melakukan kamuflase dengan baik jika dihadapan pada situasi yang darurat.
Oke, jadi itu semua adalah peliharaan saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next time.